Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah bisa kembali lagi ke lanjutan video sebelumnya ya, yaitu berberes kamar bayi atau kamar pasca persalinan yang bakalan saya gunakan. Nah, hari ini tuh kebanyakan beresin barang-barang yang bakalan kita pakai ya, kayak baju dan barang-barang bayi lainnya. Dan untuk yang pertama kali kita mau beresin box bayi ini. Jadi box ini bakalan saya gunain untuk nyimpen barang-barang bayi kayak baju, bedong, sarung tangan, dan pokoknya ya pakaian bayi ya gitu ya. Jadi box ini tuh bukan box baru ya teman-teman, tapi udah lumayan lama saya beli. Jadi niatnya waktu itu beli untuk nyimpen baju Ibrahim juga Muhammad, baju sehari-harinya mereka. Dan saya beli itu waktu umurnya Ibrahim mungkin 3 atau 4 tahun gitu, dan Muhammad itu udah usia 2 tahunan kalau nggak salah. Dan ternyata cukup di usia itu untuk ukuran baju mereka, tapi kalau lebih besar dari itu tuh udah nggak muat di box ini. Jadi sebenarnya saya agak sedikit menyesal beli box ini ya, karena ternyata memang kecil. Karena niatnya pertama itu boxnya bisa dipakai sampai mereka seenggaknya bisa sampai remaja gitu, ukuran bajunya itu pas di dalam sini, tapi ternyata nggak bisa. Jadi untuk beberapa waktu box ini itu sempet nggak dipakai atau nganggur aja gitu di kamar tamu. Palingan diisi untuk nyimpan wire gitu atau barang-barang lain yang ya sekedar ditaruh aja gitu, bukannya disimpan gimana gitu ya. Dan ini karena mau punya bayi lagi insya Allah, jadi saya coba pakai lagi untuk nyimpen barang-barang bayi. Dan sebelum dipakai lagi, karena udah lama nganggur ya, jadi udah banyak debunya, jadi saya tadi udah bersihin dulu dengan campuran air cuka yang biasanya saya pakai untuk bersih-bersih itu ya. Oke, selanjutnya saya mau lanjut isi-isi perlengkapan bayi ke dalam box yang tadi. Dan ini saya mau pisah-pisahin dulu kainnya. Ada kain untuk alas tidur, yaitu bedung-bedung yang udah lumayan tua ya, yang udah lama, yang warnanya udah nggak begitu bagus lagi. Jadi ini saya pakai buat alas nanti di atas perlak yang karet itu, biar nggak panas, karena kalau langsung di atas karet gitu kan bayinya bisa kepanasan badannya. Jadi saya alasin dulu pakai bedung yang bahan flanel itu, atau flanel ya, saya lupa nama bahannya, yang itu yang udah agak-agak tua itu. Dan untuk yang bahan katun dan kaos itu bakalan saya pakai untuk bedungnya bayi. Oke, setelah saya pisah-pisahin, lanjut mau saya masukin ke dalam box, dan saya mau cobain dulu ya apakah ukurannya sesuai, karena udah lama juga nggak pakai box ini dan memang belum pernah untuk diisi barang-barang bayi gini, jadi nggak tahu harus diisinya gimana. Tadi setelah saya coba isi sedikit bedung dengan cara menyamping gini, dan saya coba buka tutup, ternyata nyangkut ya teman-teman. Jadi sekarang saya coba padatkan, saya isi full dulu lacinya, dan mau saya coba tutup dan buka kembali, dan saya mau lihat hasilnya gimana. Kalau memang masih nyangkut ya berarti harus diganti lagi posisi kain yang di dalam box ini. Ternyata benar-benar nggak muat ya teman-teman. Jadi ini saya mau cara yang kedua. Jadi saya susun mendatar aja kayak biasa di lemari gitu. Dan alhamdulillah ternyata muat ya untuk semuanya, bisa dibuka tutup dengan lancar. Tapi nggak tahu ya, perasaan kayak kurang pas aja gitu. Jadi terakhir saya susun dengan saya gulung-gulung kayak gini. Dan ini alhamdulillah kayaknya udah cocok di hati dan mata saya, udah sesuai ya, karena barang yang di bawah-bawah juga jadi gampang juga buat dilihat. Kalau yang mendatar tadi kan yang di bawah itu agak ketutup gitu ya, karena ini box bukannya lemari. Karena kalau lemari itu bakalan kelihatan semua dari depan gitu kan. Jadi untuk box saya lebih suka yang memang dari atas itu bisa kelihatan semuanya.
Oke, kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu mau susun baju. Jadi untuk baju bayi itu saya beli ada dua merek ya teman-teman, ada yang Libby dan juga Velvet Junior. Dan untuk yang Libby itu lebih kecil ukurannya daripada Velvet Junior, walaupun sama-sama baju ukuran newborn. Tapi kalau untuk bayi baru lahir sih menurut saya lebih cocok yang Libby ya, karena bayi yang baru lahir kan gak gede-gede banget, walaupun memang beratnya 3 kilo lebih gitu, tetap aja kalau kita pakein langsung yang Velvet Junior kayak terasa agak kebesaran gitu. Nah, untuk celana karena dia ada karet yang lumayan tebal di pinggang ya, jadi saya susun itu selang-seling karena biar nggak nonjol atau lebih tinggi atau lebih rendah di satu bagian gitu. Dan ini saya susun semua yang celana pop dengan celana pop, celana pendek, dan celana panjang. Dan karena masih ada ruang, saya masukin juga untuk popok kainnya. Di sini ada celana, popok kain, dan juga gurita. Walaupun untuk guritanya itu saya nggak langsung pakai setelah bayi lahir ya, tapi nanti setelah tali pusarnya itu rontok semua. Untuk handuk itu saya letakkan di laci kecil yang paling atas ya, yang ada dua itu. Jadi karena masih ada ruang di atas handuk, saya masukin juga topi-topi bayi. Alhamdulillah sih topi lumayan banyak ya, karena dulu abang-abang jadi banyak pakai topi, dan nanti adik Sarah bisa pakai deh walaupun ada yang bentuk dino gitu ya. Ya udahlah ya, pakai aja. Dan untuk yang di sebelahnya itu saya pakai nyimpen sarung tangan, juga sarung kaki atau kaos kaki. Jadi saya masukin aja ke sini karena udah saya untuk pasangannya itu udah saya masukin ke dalam yang sebelahnya ya. Jadi udah gampang nanti waktu diambil, ambil satu udah dapat dua gitu. Oke, jadi ini boxnya udah selesai saya isi semua. Yang pertama tadi ada handuk dengan topi, ini sarung tangan dan sarung kaki. Yang di bawahnya itu bedung yang bakalan dipakai untuk bedung semua, yang bahan kaos juga katun. Kemudian ada alas tidurnya bayi yang di atas perlak karet. Kemudian ada baju-bajunya bayi termasuk juga jumper. Kemudian ada juga untuk celana, popok, dan gurita. Oke, udah selesai semua untuk yang dimasukin ke box ini dan juga udah penuh. Sekarang lanjut lagi, saya mau beresin beberapa barang lain kayak skincare dan popok gitu ya. Dan ini barang-barang yang saya beli kemarin di Mr. DIY dan juga Swalayan yang biasa saya belanja bulanan. Dan sebelumnya karena box tadi udah penuh ya, jadi saya ada order rak itu untuk naruh barang-barang yang bakalan saya beresin sekarang ini. Jadi sebelum beli rak ini tuh saya sempet mikirnya lumayan lama ya teman-teman, karena berpikirnya mungkin box bakalan muat, jadi nanti bakalan mubazir kalau beli rak. Dan ternyata setelah disusun memang boxnya terpakai penuh ya, karena memang lumayan kecil ukurannya. Dan akhirnya saya beli rak ini, dan itu tuh setelah saya lihat beberapa video di Shopee Video juga. Dan ternyata yang sampai itu beda ya dengan yang di videonya. Jadi mungkin yang bikin video ngetek barang yang mirip dari depan ya, dari gambar depan, tapi sebenarnya waktu nyampenya agak lumayan berbeda. Terutama di bagian yang tadi yang cantolan untuk ngisi barang itu kecil-kecil banget ternyata, dan di videonya itu lumayan besar. Sayanya juga kurang teliti karena nggak langsung baca deskripsi aja. Tapi emang sih sebenarnya saya lebih suka di review sama orang gitu ya, dari video gitu daripada baca deskripsi. Tapi ini buat jadi pengalaman saya aja untuk kedepannya, sebaiknya dibandingkan antara video dengan deskripsinya juga. Dan yang paling jujur memang review dari teman-teman yang udah beli langsung ya, atau di bagian bawah deskripsi dari toko itu ya. Oke, selanjutnya setelah saya unboxing juga cek kelengkapan barang apa sesuai dengan yang ada di manual book tadi. Sekarang selanjutnya saya mau lap-lap dulu, juga pakai semprotan air cuka yang biasanya itu ya. Jadi biar sekalian waktu udah dipasang nanti udah bersih semuanya. Rak ini tuh jadi bahannya dari plastik,
Dan untuk setiap raknya itu menurut saya ya pribadi itu plastiknya agak tipis dan agak meleot. Tapi nanti setelah saya pasang semuanya itu agak terasa lebih kokoh gitu ya, karena mungkin udah dipasangin tiang-tiangnya, jadi udah ada penyangga, nggak meleot-meleot lagi. Harganya cukup murah ya, cuma 110.000 aja. Oke, setelah selesai dilap semuanya, lanjut saya mau ngerakit sendiri rak ini. Jadi untuk ngerakitnya itu gampang banget ya. Alhamdulillah untuk saya sendiri pun bisa ngerakit sendiri. Dan saya mau mulai dengan pasang tiang-tiangnya dulu. Kemudian saya pasang yang bagian paling bawah dulu, yaitu bagian rodanya. Biar nanti tinggal dipasang bagian rak atas-atasnya, dilanjut-lanjutin terus per rak-raknya gitu. Oke, setelah disusun raknya ternyata oke juga, insya Allah bisa bermanfaat untuk keperluan bayi. Jadi bisa ditaruh barang-barang perlengkapan bayi, dan juga nantinya semoga setelah udah nggak dipakai lagi untuk bayi, masih bisa dipakai untuk keperluan yang lainnya. Karena waktu beli juga udah berniat kalau misalnya udah nggak dipakai untuk bayi, rencananya untuk naruh buku-buku sekolah Bang Ibrahim gitu, mungkin nanti suatu saat bakalan perlu waktu Bang Ibrahim mungkin udah masuk SD atau min gitu. Oke, udah nyampe bagian paling atas rak ya. Jadi yang saya beli yang 4 tingkat, jadi ada 4 alasnya, 4 tingkatan alasnya. Lanjut di bagian atas ini tinggal dipasang pegangannya di kiri kanan. Kemudian ada cantolan kecil, ada 4 ya, yang bisa dipakai untuk sangkutan. Kemudian ada cantolan yang bisa ditaruh barang juga, ini yang kecil juga, itu ada 2. Oke teman-teman, udah selesai saya ngerakitnya. Alhamdulillah memang gampang banget ya ngerakit rak ini. Semuanya bisa dilakukan sendiri, gak usah pasang-pasang baut, cuman masukin gitu aja. Dan hasilnya alhamdulillah lumayan, insya Allah bisa dipakai lama dan bermanfaat untuk segala kebutuhan. Karena seperti namanya ya, rak serbaguna. Oke, karena raknya udah selesai, udah beres, sekarang kita mau beresin barang-barang yang mau saya susun di dalam rak yang tadi. Dan yang pertama ini ada skincare-nya bayi ya. Jadi ini yang sempat saya videoin di video saya sebelumnya, yang saya beli online, dan ini semua dari Bambi. Jadi untuk produk Bambi ini baru pertama kali ya saya pakai. Untuk reviewnya itu belum bisa saya kasih review ya, karena memang belum pernah pakai sama sekali. Terus selanjutnya yang tadi itu ada keranjang buah dan juga piring. Itu piring plastik ya, tapi udah BPA free gitu. Jadi saya belinya di Mr. DIY. Jadi sepaketnya ada 5 pieces piring yang insya Allah bakalan saya gunain nanti waktu di rumah sakit. Siapa tahu nanti yang jaga atau yang jenguk itu ada makan, jadi udah ada piringnya. Kemudian ada juga tisu. Jadi ini buat kebutuhan ngelap ya biasa. Kemudian tadi ada popok juga, terus ada pembalut untuk khusus melahirkan. Tapi untuk pembalut ini karena memang lahiran sesar, jadi nggak bisa langsung dipakai setelah lahiran ya, karena kan masih pakai kateter, jadi nggak bisa pakai dalaman gitu. Dan untuk selesai sesar pakainya ini nih, popok dewasa yang model perekat. Jadi dia itu nanti untuk yang baru aja lahiran itu ditaruh di bawah kayak pad gitu, nggak dipakein ke pinggang kayak popok ya, tapi nanti lama kelamaan udah bisa dipakai kayak popok gitu. Kemudian nanti kalau udah lepas kateter baru deh bisa pakai pembalut dan juga pakai celana dalam. Kemudian ini beberapa skincare juga yang saya beli di sini ya, nggak saya onlinein lagi. Kemudian ada juga shampoo dan juga sabun untuk saya dan yang jaga mandi. Kemudian ada sikat gigi bayi, sebenarnya belum perlu banget buat dibeli sekarang, tapi karena udah ketemu jadi saya beli aja langsung. Oke, itu jadi semua barang-barang yang bakalan saya perluin untuk kebutuhan bersalin ini, dan akan saya susun di rak yang tadi udah saya rakit tadi ya. Dan ini adik Muhammad bantuin untuk nyimpan raknya di deket box baju bayi tadi.
Oke teman-teman, gitu aja video beberes kamar bayi atau kamar pasca persalinan part 2-nya. Semoga bisa menginspirasi dan membantu teman-teman yang barangkali aja ada perlu untuk nyusun kamar bayi juga. Oke teman-teman, sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Assalamualaikum.